Kisah ini terjadi pada tahun 2015 lalu, yang mana tangisanku pecah di tengah-tengah kebahagiaanku, karena aku sudah punya suami, sebut saja Mas Andi, dan kami sudah punya satu anak yang kami panggil Cici, yang saat itu masih berusia 3 tahun. Kejadiannya bermula di Rabu pagi. Saat itu Mas Andi sudah di kantornya untuk bekerja, dan aku sudah mengantar Cici di preschool yang dekat dengan kantorku. Aku sudah mulai membuka laptop untuk bekerja di kantorku. Tiba-tiba, Mbok Ranti, orang yang mengurus abah aku, Mbah Sugi, menelpon yang menyampaikan kabar buat aku syok. Jadi begini, abah aku biasa dikenal di kampung dengan panggilan Mbah Sugi, karena abah emang sudah cukup tua. Saat itu, abah tinggal di kampung yang hanya sendiri, karena ibuku sudah meninggal di tahun 2010. Sedangkan aku tinggal di kota karena pekerjaanku di kota ini. Sebenarnya aku dulu pernah minta abah untuk tinggal bersamaku di kota. Apalagi Mas Andi juga setuju karena mengingat abah di kampung yang hanya tinggal sendiri. Aku dan Mas Andi takut abah kenapa-napa. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang urus. Itulah alasan kami minta abah untuk tinggal di kota bersamaku. Tapi abah tidak mau. Beberapa kali aku membujuk abah, tetapi abah emang tetap komit yang ingin tinggal di kampung. Ngomong-ngomong, itu kampung kelahiranku, dan di sana juga aku tumbuh besar. Abah juga saat itu pernah memintaku untuk tinggal di kampung. Aku juga tidak bisa tinggal di sana karena kerjaan aku di kota ini. Sedangkan jarak kota tempat aku tinggal dengan kampungku itu berjarak 5-6 jam perjalanan. Sepertinya tidak mungkin aku pulang pergi setiap harinya. Sebenarnya aku juga punya 2 kakak, tapi kakak aku merantau lebih jauh lagi. Jadi saat itu, karena abah tinggal sendiri, jadi satu-satunya solusi terbaik mencari orang-orang kampung sekitar yang mau merawat abah. Dan itu Mbok Ranti. Pagi itu Mbok Ranti nelpon dengan suaranya yang panik, dengan mengatakan kalau abah sedang sakit parah, yang tidak bisa bangun. Bahkan ngomong saja sudah sangat sulit. Itu terjadinya mendadak. Mbok Ranti juga menyuruh aku ke kampung saat itu juga. Ini buat aku takut abah kenapa-napa. Karena biasanya abah tidak pernah sakit parah separah itu. Meskipun abah sudah cukup tua, tetapi abah sangat sehat. Bahkan di usia abah yang sudah senja, abah masih sering melakukan aktivitas-aktivitas seharian, layaknya orang di desa seperti berkebun dan lain-lain. Sebenarnya berkebun bukan tuntutan abah, itu hanya kesenangannya karena aku dan kakakku per bulannya selalu menanggung biaya untuk abah. Nah, mungkin karena itu abah selalu bergerak, layaknya olahraga yang membuat abah selalu sehat. Tapi aku syok pagi itu mendengar abah sangat parah, dan pikiran aku tercampur dengan ingatan mimpiku beberapa hari yang lalu. Karena itu, hal yang paling aku takutkan selalu terlintas di pikiranku saat aku mengingat mimpi itu, yang aku sendiri tidak tahu apakah itu mimpi buruk atau hanya mimpi biasa. Di mimpi itu aku melihat abah dan ibu sedang duduk di sungai. Abah sedang menjahit selendang ibu yang robek. Cuma itu mimpinya yang aku ingat. Tapi aku gak tahu kenapa mimpi itu buat aku cemas saat bangun. Aku tak tahu kenapa bisa cemas saat bangun dari mimpi itu beberapa hari yang lalu. Yang aku takutkan, apakah mimpi itu bertanda buruk, yang seolah berita buruk dari Mbok Ranti menjawab mimpi itu. Lalu segera aku pun menelpon Mas Andi, menyampaikan berita itu, dan sekaligus mengajak Mas Andi ke kampung. Tapi saat itu Mas Andi sedang ada janji dengan atasannya. Mas Andi menyuruh aku berangkat duluan sama Cici. Siang nanti Mas Andi janji akan menyusul. Tetapi tidak terlalu masalah untukku, karena aku memang sudah biasa nyetir sendiri ke kampung. Karena aku memang sering saat weekend atau libur kerja, aku kabur ke kampung yang hanya ngebawa Cici untuk menenangkan pikiranku di sana sekaligus bertemu abah. Setelah menutup telepon dari Mas Andi, aku segera beres-beres dan menghadap manajerku untuk meminta izin cuti di hari itu. Setelah itu, aku langsung jemput Cici dari preschool. Kami pulang ke rumah siap-siap dan berangkat ke kampung. Sekitaran jam 10 pagi, kami sampai di kampung
Di sana aku melihat Abah yang sudah terbaring sangat lemas di kamarnya. Abah melihat aku dengan tatapan lemas, sambil berbicara dengan terbata-bata, minta aku menelpon kedua kakakku untuk menyampaikan berita ini dan menyuruh kakakku pulang, karena Abah katanya sangat rindu dengan mereka. Saat aku telepon kedua kakakku, sayangnya mereka tidak ada yang bisa ke kampung karena berbagai alasan kerjaan dan jauhnya jarak kota tempat mereka tinggal. Abah sedih saat aku mengatakan kakak tidak bisa pulang kampung. Siang menjelang sore, Mas Andi sampai di kampung. Kami pun merawat Abah yang sedang terbaring sangat lemas. Lalu di sini ada beberapa keanehan yang awalnya aku sempat ngira kalau Abah sudah sembuh. Ternyata itu terjadinya di sore harinya. Itu masih di hari yang sama. Saat itu, setelah kami nyuap Abah, makan dan minum, Abah pun tertidur. Kami pun lalu istirahat di ruangan TV yang ada di ruangan tengah rumah. Saat aku, sedang Mas Andi dan Cici di ruangan TV yang sedang nonton, aku kaget ngelihat Abah keluar dari kamar dengan keadaan yang sangat sehat. Abah bisa jalan, layaknya saat dia sehat. Aku bingung sekaligus senang. Abah sudah sehat, tapi kok secepat itu? Abah udah enakan. Mau kemana Abah? Ayo bantuin ya, tanyaku sambil kaget. Abah cuma menjawab, mau duduk di depan. Aku segera bangun. Yuk Bah, ayo bantuin. Tawaranku untuk bantuin Abah jalan. Padahal saat itu, Abah jalannya terlihat sangat sehat. Dan Abah pun cuma menjawab, Abah bisa jalan kok. Aku benar-benar ngelihat Abah sehat. Jalannya dan suaranya itu layaknya Abah saat sehat. Tapi biarpun aku melihat Abah sehat, aku tetap ngikutin Abah jalan. Aku takut Abah tiba-tiba sakit lagi dan jatuh. Jadi aku ngikutin Abah dan ngejaganya. Di situ Abah duduk di kursi yang ada di depan rumah, yang sedang memandangin pemandangan sore. Tapi anehnya, Abah duduk cuma sebentar. Kira-kira kurang lebih cuma semenit Abah duduk. Lalu dia bangun lagi, ngelewatin aku gitu saja. Saat itu aku sedang berdiri di pintu depan, dan Abah langsung masuk ke kamarnya. Dengan sedikit lega, aku biarkan Abah istirahat di kamarnya tanpa aku susul. Dan aku pun langsung ke ruang TV lagi. Sehabis maghrib, aku buat bubur untuk Abah. Saat masuk ke kamar Abah yang niatnya aku mau nyuapin Abah makan, aku melihat keadaan Abah yang udah sakit lagi. Abah balik lemas, bahkan sangat lemas sampai ngomong aja Abah udah gak jelas lagi. Aku kaget kenapa Abah bisa tiba-tiba sembuh dan tiba-tiba sakit lagi. Dan karena penasaran, aku nanya ke Abah, tapi suara dari jawaban Abah emang sudah sangat tidak jelas. Aku benar-benar gak tahu Abah ngomong apa, karena Abah ngomong aja seperti sangat kesulitan. Aku gak memaksa Abah untuk berbicara menjawab pertanyaanku. Saat itu, aku hanya sebatas heran saja. Belum berpikir hal-hal aneh soal kejadian itu. Tapi besoknya ada kejadian lagi. Karena kejadian ini seolah menjawab kenapa Abah tiba-tiba sembuh dan tiba-tiba sakit lagi. Ini kejadiannya di hari besoknya, yang juga terjadi saat sore. Saat itu Mas Andi sedang bawa Cici keluar jalan-jalan dan jajan. Karena dari siang, Cici nangis-nangis terus. Jadi Mas Andi bawa keluar biar Cici sedikit tenang. Aku tinggal di rumah menjaga Abah. Karena Mbok Ranti, aku perbolehkan pulang semenjak aku di kampung. Jadi saat itu di rumah cuman aku dan Abah yang sedang tidur di kamarnya setelah aku suapin bubur. Aku di ruangan TV yang sedang nonton, persis kayak kemarin. Abah buat aku kaget lagi, karena Abah keluar dari kamar dengan keadaan yang sangat sehat bahkan sangat segar. Di situ, Abah sudah rapi banget pakai batik. Abah minta anterin jalan-jalan keliling kampung. Karena senang ngelihat Abah sehat, tanpa mikir, aku langsung ambil jaket dan kunci mobil dan ngebawain Abah jalan-jalan. Lalu setelah setengah jam bawa Abah jalan-jalan, yang saat itu sudah bawa Abah keluar dari kampung, karena sekalian aku mau ke pasar ikan untuk bahan masakan malam. Di pasar aku yang turun, Abah nunggu di mobil.
Setelah melihat pilihan ikan, aku buka HP niatnya mau nanya ke Mas Andi, maunya ikan apa. Tapi saat aku buka HP, aku melihat 3 panggilan tak terjawab dari Mas Andi. Ini kebiasaanku, Mas Andi sering kesel. Karena sering banget, aku gak akan ngangkat telepon dia karena aku biasanya naruh HP di dalam dompet. Jadi gak kedengaran ada yang nelpon. Aku coba menelpon balik. Mas Andi langsung nanya dengan nada tinggi. "Yuk, kamu kemana? Kok tinggalin Abah sendirian di rumah?" Mas Andi kesal dengan aku, dan aku jawab, "Abah denganku kok, Mas. Aku bawa Abah jalan-jalan, Abah minta soalnya." Aku menjelaskan ke Mas Andi, karena Mas Andi jarang banget masuk ke kamar Abah ngelihat Abah. Aku berpikir, pasti Mas Andi gak tahu kalau aku bawa Abah. Tapi Mas Andi nyuruh aku pulang yang masih dengan suaranya yang tinggi. "Ini gak bener, yuk. Kamu pulang sekarang. Pulang sekarang." Karena Mas Andi sudah marah, aku pun buru-buru milih ikan dengan pilihan aku saja. Setelah itu balik ke mobil. Tapi saat aku masuk, aku kaget. Kok Abah udah gak ada? Abah kemana? Pikirku. Aku nyari Abah dan nanya-nanya dengan orang-orang yang ada di sekitaran situ. Tapi gak ada yang tahu. Aku sudah nyari-nyari, tapi aku gak ketemu Abah. Dengan panik, aku nelpon Mas Andi lagi. Mas, aku mau balik. Abah turun dari mobil, gak tahu kemana." Dan di sini jawaban Mas Andi buat aku heran, kaget dan takut. Udah, kamu pulang aja. Pulang aja sekarang. Itu bukan Abah." "Hah?" Jawabku yang benar-benar kaget. Dengan keadaan takut, aku langsung pulang sendiri tanpa Abah. Sampai di rumah, betapa kagetnya. Aku melihat Abah yang ternyata ada di kamarnya dan sedang terbaring lemas. Di sini Abah sakit lagi. Aku benar-benar syok dan lemas di sini. Jadi yang aku bawa jalan-jalan tadi, apakah itu bukan Abah? Lalu itu siapa? Itulah yang pertanyaan yang mendominasi pikiranku saat itu. Aku ingat saat aku ngebawa Abah jalan-jalan, aku melihat mukanya, tatapannya, suaranya, dan sikapnya itu memang benar-benar seperti Abah. Gak ada yang beda dari Abah. Yang akhirnya di sini kami simpulkan kalau sosok yang aku bawa jalan-jalan itu bukan Abah. Itu sosok lain yang menyerupai Abah. Lalu kami berpikir, apakah sosok itu emang menyerupai Abah yang sedang sakit? Jadi kemarin juga saat kami melihat Abah tiba-tiba sehat, apakah itu bukan Abah juga? Sepertinya Abah yang asli itu sedang sakit. Kami pun sadar ternyata ada sosok lain yang menyerupai Abah di rumah itu. Yang pasti itu bukan manusia. Kami nggak tahu itu apa. Karena kejadian ini, aku dan Mas Andi mindahin Abah dari kamarnya ke ruangan tengah, agar kami bisa selalu melihat dan mengontrol Abah. Karena sebelumnya kami tidak tahu sosok itu bukan Abah, karena kami tidak melihat Abah yang asli. Karena Abah yang asli di kamarnya, kamar Abah pintunya selalu tertutup, kalau nggak diganjel. Jadi, kalau pintu kamarnya tertutup, kami benar-benar nggak tahu kalau nanti ada sosok itu lagi. Kami takut, nggak bisa membedakan. Kenapa kami pindahin juga Abah ke ruangan tengah? Karena keadaan Abah juga yang semakin memburuk. Biar kami juga bisa benar-benar mengontrol keadaan Abah setiap detiknya. Karena kamar Abah sangat sempit, nggak memungkinkan kami bertiga ada di kamar itu. Itulah kenapa terpaksa kami pindahkan Abah ke ruangan tengah. Selain karena kami takut gak bisa membedakan Abah dengan sosok yang menyerupai dia. Malam itu keadaan Abah benar-benar sangat memprihatinkan. Sebenarnya aku sudah beberapa kali memanggil dokter, tapi sakit Abah saat itu memang sakit normalnya orang tua sakit karena komplikasi. Di sini Abah sudah gak bisa bergerak dan ngomong. Semua tubuh Abah lumpuh dan hanya bisa mengeluarkan suara karena Abah kesakitan. Yang akhirnya malam itu sekitaran jam 10 malam Abah meninggal dunia. Tangisanku pun pecah, Abah sudah pergi. Saat itu juga aku telepon kedua kakakku ngabarin soal ini.
dan menelpon kepala desa, dan juga pastinya nelpon Mbok Ranti juga. Malam itu, warga berdatangan ke rumah, yang rencananya malam itu juga almarhum Abah mau dikubur. Tetapi karena sudah sangat malam, akhirnya diputuskan untuk besok. Besok di hari Jumat pagi, Abah dikubur. Setelah itu, rumah penuh dengan warga desa yang juga merasa kehilangan Abah pergi. Malamnya di rumah dengan warga kami semua tahlilan. Setelah itu, masyarakat desa pulang. Di rumah tinggallah aku, Mas Andi, Cici, dan Mbok Ranti. Malam itu aku minta Mbok Ranti nemenin di rumah. Dan malam itu ada kejadian ini menyangkut dengan Cici. Bahkan nyaris Cici masuk dalam bahaya. Malam itu aku tidur dengan Mbok Ranti dan Cici di ruangan TV. Sedangkan Mas Andi tidur sendiri di kamar aku dulu. Posisinya di depan. Malam itu, saat kami semua sudah tertidur, sekitaran jam 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara kunci pintu kamar mandi. Kunci pintu kamar mandi di rumah Abah itu kunci jenis lama yang model sorong. Kunci itu yang cukup bersuara kalau dibuka atau ditutup. Dan itulah yang buat aku terbangun. Oh ya, pintu kamar mandi di rumah Abah selalu aku kunci kalau ada Cici. Karena di dalam kamar mandi ada sumur yang tidak tertutup. Ditambah pembatas sumurnya juga rendah banget. Nah karena itu, pintu kamar mandi selalu aku kunci karena takut Cici main ke dalam. Kunci di pintunya juga cukup tinggi untuk Cici. Pokoknya, kalau Cici buka kuncinya sendiri, gak akan bisa, karena terlalu tinggi untuk dia. Nah, malam itu, aku terbangunkan karena dengan suara kuncinya yang terbuka. Aku melihat di sebelah aku, Cici, gak ada. Cuma ada Mbok Ranti yang sedang tertidur. Awalnya aku gak mikir kemana-mana. Yang aku pikirkan, kayaknya Cici pipis di antar Mas Andi. Karena aku dengar juga suara air disiram. Tapi lama-kelamaan, aku ngerasa makin janggal. Karena suaranya kayaknya Cici sedang main air. Dan dia lama banget di kamar mandi. Pikiranku kok Mas Andi ngebiarin Cici main air di tengah malam ini. Dan lama banget di kamar mandinya. Aku langsung menoleh ke kamar tempat Mas Andi tidur. Karena kamar depan terbuka. Jadi dari posisi aku langsung kelihatan dalam kamarnya. Aku kaget ngelihat kayaknya Mas Andi sedang tidur di kamar. Terus Cici dengan siapa? Pikirku. Aku bingung lari ke kamar mandi. Benar saja, Cici sendiri di kamar mandi yang sudah masuk di dalam timba sambil ngobok-ngobokin air. Bajunya juga sangat basah. Jadi langsung aku gendong dan gantiin bajunya. Di sini aku bingung, kok bisa Cici sendiri di kamar mandi? Siapa sih yang antar Cici di kamar mandi? Kenapa ditinggalin sendiri? Aku ngeri Cici masuk ke sumur itu. Aku bangunin Mas Andi dan Mbok Ranti. Aku tanya ke mereka yang sedikit kesal. Ternyata Mas Andi dan Mbok Ranti ngakunya sama sekali tidak ngantar Cici ke kamar mandi. Mereka juga heran, terutama Mas Andi. Yang buat aku bingung, kalau nggak ada yang ngantar Cici ke kamar mandi, gimana caranya dia bisa ngebuka kunci kamar mandinya? Nggak mungkin Cici bisa buka sendiri. Dan akhirnya, aku tanya dengan Cici, siapa yang ngantar dia ke kamar mandi? Tapi dia ngejawab dengan polosnya, kalau yang ngantar dia itu Abah. Aku bertanya-tanya sendiri, apakah mungkin anak berusia 3 tahun bohong? Kami pun semua langsung ngecek kamar mandi, tapi gak ada siapa-siapa di sana. Aku tanya lagi, kemana Mbah pergi? Dia cuma nunjuk ke arah langit-langit rumah. Aku dan Mbok Ranti merinding karena kejadian ini. Tapi Cici karena masih kecil, dia belum ngerti soal meninggal dan semacamnya. Malam itu Mas Andi juga ketakutan. Tapi yang paling ditakutkan itu keselamatan Cici. Nyaris Cici menghadapi bahaya, karena sumurnya emang berbahaya banget kalau ada anak-anak di sekitarnya. Akhirnya malam itu Mas Andi ambil gembok untuk mengembok pintu kamar mandinya, karena sebelumnya cuma dikunci saja. Lalu malam itu setelah keadaannya mulai tenang, dan kami semua masih sangat mengantuk
Akhirnya kami pun ngelanjutin tidur. Jam 6 pagi, aku terbangun karena mendengar suara pompa air manual. Itu pompa air zaman dulu yang benar-benar pakai tenaga bukan listrik. Di kamar mandi Abah ada pompa air, itu yang masih dipakai selama Abah masih hidup. Bahkan rutinitas Abah setiap pagi memang ngepompa air dari sumur ke bak mandi sampai benar-benar sembuh. Aku ingat ini rutinitas Abah di rumah yang buat aku merinding pagi itu, karena aku terbangun dengan suara pompa air. Sedangkan Mbok Ranti ada di sebelah aku yang juga terbangun karena dengar suara pompa itu. Cici juga di sebelahku, dan aku kaget ngelihat Mas Andi juga masih tertidur di kamar depan. Tapi saat itu, aku masih mendengar suara pompa air itu. Sambil terdiam dan mikir, siapa yang mempompa air itu? Apakah Abah? Sambil mendengar suara pompa airnya, aku memberanikan diri jalan ke pintu kamar mandi sambil ketakutan. Bah, apa di sini? Bah, Abah. Saat aku panggil, tiba-tiba senyap pompa airnya berhenti. Karena udah ketakutan, aku bangunkan Mas Andi. Aku, Mas Andi, dan Mbok Ranti akhirnya nyoba buka pintu kamar mandi yang saat masih tergembok. Tapi setelah dibuka, kami nggak melihat apapun, nggak melihat siapapun di dalam kamar mandi itu. Kami semua diam karena ketakutan, karena udah benar-benar nggak logis. Dan akhirnya kami sarapan bersama di rumah itu. Saat itu Mbok Ranti bilang, "Sepertinya benar, Neng. Itu Mbah Sugih." Karena mitosnya, kata-kata warga, 7 hari setelah orang meninggal, arwahnya masih ada di lingkungannya semasa dia hidup. Mungkin Mbah Sugih masih ada di rumah ini, Neng. Bisa jadi, mungkin Mbah Sugih masih merasa hidup seperti kita. Dia mungkin gak tahu atau lupa kalau dia sudah meninggal. Mendengar pendapat Mbok Ranti, aku sedih, ingat Abah, dan juga merinding ketakutan. Tapi soal itu, aku masih benar-benar ragu kalau itu Abah. Karena bisa jadi sosok itu bukan Abah, tapi sosok yang menyerupai Abah. Karena kejadian kemarin sore, saat Abah belum meninggal, tapi aku udah melihat dengan jelas sosok itu yang emang seperti Abah. Sosok itu sudah ada sebelum Abah meninggal. Kenapa sosok itu muncul menjelang Abah pergi seolah-olah dia tahu Abah akan pergi di hari itu? Aku gak tahu soal ini, yang jelas sosok itu bukan manusia. Saat itu juga, Mas Andi cuma hanya bisa diam, mendengar aku dan Mbok Ranti membicarakan itu saat sarapan. Setelah selesai mengeluarkan pendapat kami soal itu, Mas Andi ngajak balik ke rumah kami hari itu juga. Karena Mas Andi sepertinya takut, terutama soal semalam, yang seolah keselamatan Cici yang jadi taruhannya. Tapi entah kenapa, dalam keraguan kalau sosok itu Abah, aku seperti merasakannya itu Abah. Aku tetap memaksa pikiran dan perasaan itu bukan Abah. Abah gak mungkin mendekatkan Cici dalam bahaya seperti semalam. Tapi Mas Andi bersikeras minta balik hari itu juga. Akhirnya, kalau kita gak bisa balik terburu-buru, lagian saat itu hari Sabtu, besok masih Minggu, masih libur kerja, aku minta ke Mas Andi balik besok saja. Karena hari ini banyak yang harus diurus. Karena rumah Abah pasti tidak ditempatin lagi. Dan Mbok Ranti juga sudah gak kerja di rumah lagi ngurus Abah. Jadi itu harus diurus sebelum pulang. Ya udah, akhirnya Mas Andi bisa mengerti. Siangnya aku dan Mas Andi ke rumah Pak Kades untuk mengurus beberapa urusan soal rumah Abah. Cici aku tinggal di rumah dengan Mbok Ranti. Saat sore kami balik ke rumah, di situ Cici langsung lari nyambut aku. Dia langsung bilang, "Mah, kata Mbah buatin teh." Dan aku langsung kaget dengar ucapan pertama dari Cici saat aku pulang. Aku coba tanya dengan Mbok Ranti soal permintaan Cici. Tapi ternyata Mbok Ranti juga benar-benar gak tahu soal itu. Karena Cici gak ngomong ke Mbok Ranti. Seolah Cici tahu itu pesan hanya buat aku,
bukan buat Mbok Ranti atau siapapun. Karena sejak siang dia di rumah dengan Mbok Ranti, tapi kenapa Cici menunggu aku pulang? Aku coba dengan Cici. Mbahnya di mana, Ci? Dia cuma nunjuk kamar Abah. Cici terlalu polos. Mungkin suatu saat, kalau aku ceritakan lagi saat Cici sudah mengerti, mungkin dia baru merinding. Kalau dia pernah bertemu mbahnya setelah mbahnya meninggal. Ya sudah, jadi saat itu juga, aku langsung ke dapur buatin teh. Aku niatkan di dalam hatiku, aku membuat teh untuk Abah. Ini terakhir kalinya aku buat teh untuk Abah. Sudah bertahun-tahun aku gak pernah buatin teh untuk Abah. Aku yakin Abah kepengen aku membuatnya teh. Abah rindu aku membuat teh untuk Abah. Aku juga rindu Bah. Aku jadi ingat dulu semasa aku sekolah. Aku masih tinggal dengan Abah dan Ibu. Setiap pagi dan sore, rutinitasku membuat teh untuk Abah saat Abah mau kerja dan pulang kerja. Di sini aku gak bisa bendung air mataku, berasa menyesal. Sepertinya selama ini aku gak pernah tahu Abah pingin aku buatin teh. Itu hal sepele, tapi sepertinya itu berarti untuk Abah. Setelah tehnya siap, aku masuk ke kamar Abah. Aku hidangkan teh hangat di atas meja yang ada di kamar Abah, tempat biasa Abah mencicipi tehnya. Setelah kami semua menunggu apakah terjadi sesuatu atau ada pertanda Abah masih ada di kamar, tapi sampai maghrib gak ada tanda-tanda Abah datang. Dan habis maghrib, Mbok Ranti pamit pulang. Di rumah tinggallah kami, aku, Mas Andi dan Cici. Tanpa Abah, rumah ini benar-benar sepi. Ini menyakitkan banget rasanya. Singkat cerita, setelah nonton sekitaran jam 11 malam, kami bersiap-siap untuk tidur. Kami tidur bertiga di kamar depan. Kamar itu bersebelahan dengan kamar Abah yang hanya dibatasi sekat papan. Dan malam itu sudah sangat sunyi. Di tengah kesunyian menjelang kami tidur, aku dan Mas Andi kaget dengar suara serutan teh yang berasal dari kamar Abah. Suaranya jelas banget, kami mendengar. Mas Andi cuma terdiam karena kaget. Entah kenapa, di sini perasaanku benar-benar aneh. Kayaknya rasa takut sudah mulai ketutup dengan rasa rindu aku dengan Abah. Akhirnya, aku bangun dari ranjang untuk ke kamar Abah. Mas Andi gak berani ngikut aku ke kamar Abah. Dia sempat nahan aku, tapi gak bisa. Aku yakin itu Abah. Aku yakin Abah juga rindu. Di depan pintu kamar Abah, aku ngetuk pintunya. Abah, Abah di dalam. Ayo izin masuk ya, Bah. Aku buka pintunya, dan aku melihat dengan jelas Abah sedang duduk, menghadap ke jendela dan membelakangiku. Aku cuma melihat belakang Abah yang sedang duduk. Aku benar-benar melihat Abah. Aku coba ngomong dengan Abah. Abah, Abah udah tenang kan di sana? Bah, kakak kemarin nelpon minta maaf, nggak bisa pulang, Bah. Kakak juga berdoa untuk Abah, supaya Abah tenang untuk ibu di sana. Abah cuma diam. Di sini lagi-lagi aku nggak bisa nahan air mataku. Sekarang, Abah udah senang kan bisa ketemu dengan ibu? Abah bener-bener, cuma dia aja nggak ngejawab sepatah kata pun. Aku berharap Abah menjawab. Aku rindu suara Abah. Dan akhirnya mundur keluar kamar sambil terus melihat Abah. Sebenarnya sejak ibu meninggal, Abah tinggal sendiri di kampung. Abah sering bilang dia pengen meninggal aja, biar bisa ketemu ibu. Saat Abah sedih, Abah selalu cerita, bilang kayak gitu dengan aku. Mungkin sekarang Abah sudah benar-benar senang bisa ketemu ibu. Dan sebenarnya, ini jawaban dari mimpiku beberapa yang lalu. Abah ketemu dengan ibu. Ya udah, malam itu Mas Andi ketakutan. Dia nggak bisa tidur. Beberapa kali Mas Andi merengek minta balik malam itu juga. Tapi nggak mungkin kami menyetir semalaman itu. Itu lebih berbahaya.
karena aku dan Mas Andi gak begitu berpengalaman nyetir malam-malam. Karena aku dan Mas Andi saat itu gak jadi pergi bareng, jadinya kami ke rumah Abah bawa mobil masing-masing. Artinya kami harus sama-sama nyetir, gak mungkin pikirku. Aku jelaskan juga dengan Mas Andi, sosok itu Abah, sepertinya beneran Abah. Abah gak mungkin mencelakakan kita, orang yang Abah sayang. Ya udah, akhirnya Mas Andi paham. Mungkin dia terpaksa paham, cuma untuk mengalah denganku malam itu. Singkat cerita, kami pun tertidur. Lalu saat subuh, aku terbangun lagi karena mendengar suara pompa air seperti kemarin dan seperti biasa saat Abah masih hidup dalam sehat. Aku terus dengar suara itu. Aku benar-benar menikmati suaranya. Abah sedang memompa air. Dulu setiap subuh, aku memang selalu terbangun karena Abah setiap subuh memompa air. Itu rutinitas Abah sebelum semuanya bangun. Lalu setelah itu, kami bangun, sarapan dan balik ke kota. Sampai di rumah, aku cuma bisa termenung. Aku sedih ingat Abah. Semasa Abah masih hidup sendiri di kampung, yang cuma ditemenin Mbok Ranti. Abah sering nelpon aku, cuma nanya gimana kabar-kabar kedua kakakku. Abah rindu, sangat-sangat rindu dengan mereka. Tapi Abah gak berani nelpon mereka. Abah juga sering bilang, kepengen melihat langsung muka kakak-kakakku, karena memang sudah belasan tahun kakakku gak pernah pulang ke kampung ketemu Abah. Sebelum Abah meninggal, Abah menyuruh aku untuk menelpon kedua kakakku pulang. Mungkin kalau seandainya kakakku pulang, Abah melihat muka dan wujud mereka secara langsung. Abah senang banget, itu mungkin kebahagiaan terakhirnya di masa hidupnya. Tapi sayangnya, kedua kakakku gak bisa pulang karena berbagai alasan kerja. Mungkin karena jarak juga yang begitu jauh. Tapi sebenarnya dengan keadaan mereka, sepertinya tiket pesawat gak begitu sulit untuk dijangkau untuk bertemu Abah terakhir kalinya. Sebenarnya aku juga bolos kerja. Aku cuma dapat di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Aku dihitung bolos. Nah, sampai di kantor, aku emang langsung dapat perintah untuk menghadap ke manajerku. Yang saat itu, surat pemecatan sudah dikeluarkan. Tapi aku jelaskan dengan manajerku kalau aku bolos kerja karena ada musibah keluarga. Akhirnya, manajerku menghubungi direktur perusahaan untuk mengusahakan pembatalan pemecatan untukku. Dan syukurnya, surat pemecatan dicabut dan aku hanya mendapat penalti pemotongan gaji kontrak sebesar 10% per bulannya. Tapi nggak aku sesali. Bahkan jika pun dipecat, aku nggak akan nyesal karena kerjaan bisa dicari lagi. Tapi momen terakhir merawat dan melihat Abah sebelum Abah pergi untuk selama-lamanya nggak bisa dicari atau dibeli. Dan Mas Andi sebenarnya kena penalti lebih berat lagi karena Mas Andi ternyata nggak mendapat izin cuti sehari pun. Nah, seperti itu ceritanya. Mungkin di cerita ini nggak sepenuhnya horor, tapi itulah yang terjadi. Seenggaknya Mbak Ayu udah membagikan kisahnya yang aku pikir di sini banyak pembelajaran yang bisa kita ambil, terutama buat aku dan kita. Karena aku juga seorang pekerja yang merantau jauh dari orang tua. Juga untuk kalian semua yang jauh dengan orang tua. Karena jangan sampai karena pekerjaan kalian menyesal karena gak melihat orang tua kalian terakhir kalinya. Kita begini karena perjuangan banting tulang orang tua kita, bukan karena perusahaan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.